Halo sahabat podcast semuanya, gimana nih kabarnya? Senang sekali rasanya aku, Rizka Dwi Cahyani, dapat menyapa kalian semua dalam podcast spesial DKKMP KIA. By the way, sahabat podcast semuanya, pada inget gak sih hari ini hari apa? Ayo, semua pada inget kan? Yap, hari ini tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Jadi, podcast spesial kali ini, kami dari tim podcast dedikasikan spesial untuk Hari Anak. Dan podcast spesial Hari Anak ini kita dedikasikan untuk seluruh anak yang ada di dunia yang mestinya perlu dijaga dan dicintai. Ngomong-ngomong soal anak nih sahabat podcast, anak adalah mereka yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dan pertumbuhan. Seiring pertumbuhan visi anak, psikologi anak pun akan terus berkembang. Dan tahap-tahapan perkembangan psikologi anak pun sangat kompleks dari masa bayi sampai ke masa remaja. Namun, di masa sekarang ini banyak kasus anak yang mengalami gangguan psikologi. Hal ini tentunya dipicu oleh berbagai faktor nih. Tetapi faktor yang berperan penting adalah orang tua. Orang tua menjadi sosok yang terlibat erat dengan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terkecuali dari segi psikologisnya. Hal ini yang menyebabkan orang tua menjadi faktor yang berperan paling penting dalam psikologis anak. Lantas, bagaimana cara yang baik bagi orang tua untuk tetap memberikan parenting dengan baik sehingga kondisi psikologi anak tetap baik? Hal menarik ini akan kita bahas 30 menit ke depan dalam podcast Berikan Ruang untuk Anak Menjaga Psikologi Anak Melalui Parenting yang Tepat. Tentu saja, aku nggak akan ngobrol sendiri nih. Aku akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yang mana beliau selain menjadi seorang ibu, juga sebagai pendidik dan dosen Universitas Udayana. Beliau juga bergelut pada bidang kesehatan ibu dan anak. So, telah hadir bersama kita, Bu Desa Nyoman Widiantini, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Halo Ibu, bagaimana nih kabarnya? Baik, Rizka. By the way nih ya, untuk pendengar setia podcast spesial pasti nggak asing lagi nih sama Bu Desa karena tahun kemarin Bu Desa juga menjadi narasumber dalam podcast spesial Hari Ibu. Benar ya Bu? Ya, betul sekali. Jadi terima kasih banyak untuk Bu Desa karena sudah menjadi narasumber setia kami pada podcast spesial. So, sahabat podcast semuanya, kembali lagi ke topik kita pada podcast kali ini yaitu mengenai psikologi dan parenting. Kenapa sih kita perlu menjaga psikologi pada anak, yaitu agar anak terhindar dari gangguan yang akan terjadi ke depannya, yaitu gangguan psikologi. Tetapi pasti sahabat banyak yang masih belum mengetahui apa sih itu gangguan psikologi. Jadi, mari kita tanya langsung pada narasumber kita. Tentang itu, bagaimana sih tanggapan Ibu? Apa yang dimaksud dengan gangguan psikologi anak tersebut, Ibu? Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita ke gangguan psikologis ya pada anak dulu, mungkin kita lihat dulu sebetulnya apa sih psikologi anak gitu ya. Yang pertama yang perlu kita sadari gitu ya bahwa psikologi anak ini berbeda dengan orang dewasa. Ya, jadi yang kita tahu anak-anak ini dia memiliki sifat yang unik ya, yang berbeda. Satu anak dengan anak yang lain beda-beda gitu ya. Sehingga kemudian kenapa penting membahas mengenai psikologi anak gitu. Bahkan mungkin dari ilmu psikologi sudah dia punya cabang ilmu sendiri ya khusus ya mengenai psikologi anak gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari gangguan psikologi ya, mungkin itu terkait dengan gangguan-gangguan atau masalah-masalah apa yang timbul yang dihadapi dari sisi psikologis seorang anak gitu. Yang kita tahu sekarang mungkin masalahnya ada banyak gitu ya, gangguan psikologis, ada ADHD, kemudian ada gangguan kecemasan dan sebagainya. Dan semuanya ini sebetulnya terkait dengan pola asuh kalau kita lihat. Ya, karena berkaitan sekali, berhubungan sekali antara pola asuh kemudian dengan gangguan psikologis seperti itu. Wah, jadi bisa kita highlight ya Bu, bahwa psikologi pada anak itu berbeda dengan orang dewasa. Dan untuk sahabat podcast, menarik banget gak sih ternyata gangguan psikologi itu memiliki banyak jenis. Tidak hanya satu, tapi berbagai jenis. Dan baru-baru ini tuh saya mendengar di portal berita, banyak sekali berita mengenai kriminalitas dan kenakalan anak.
Seperti yang ada di Bekasi kemarin, itu anak SD dan anak SMP membakar ODGJ sampai meninggal. Selain itu, ada pun penculikan anak di Makassar yang tujuannya itu untuk menjual organ. Itu sudah termasuk kriminalitas ya, Bu, bukan kenakalan lagi. Nah, dari hal tersebut, apakah itu yang dimaksud dampak ya, Bu, dari gangguan psikologis pada anak? Mungkin salah satunya ya, jadi kriminal kita lihat dulu ya, kita bahas dulu itu kan yang tadi Rizka sampaikan itu kan kriminal. Kriminal itu sebetulnya kan kalau kita lihat ya, kriminal teori-teori kriminal yang saya baca itu ada penyebabnya, ada internal, ada faktor eksternal. Nah, salah satu yang menyebabkan kriminalitas dari faktor internal ini adalah konsep diri. Jadi bagaimana si anak memandang atau menilai dirinya sendiri. Ya, dari segi fisik dan salah satunya adalah dari segi psikologis. Ya, nah di sini kalau kaitannya dengan psikologis mungkin misalnya adalah contohnya adalah rasa percaya diri atau bagaimana kemampuan si anak dalam menyelesaikan masalah itu kan terkait dengan hal-hal psikologis. Ya, bagaimana kemudian dari sisi psikologis ini menjadi kriminalitas. Tentu ini sangat berkaitan ya, terutama balik lagi seperti yang saya sampaikan ada pola asuh di dalamnya. Jadi perkembangan anak seperti yang sudah ya mungkin sering juga ya adik-adik mendengar di luar ya bahwa perilaku seseorang atau seorang anak itu biasanya ditentukan di 5 tahun pertama kehidupan. Ya, jadi anak kecil itu kita bisa ibaratkan seperti kertas putih ya. Dia ibaratkan seperti cermin ya. Jadi dia melihat, dia melakukan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, bagaimana perilaku pengasuhan orang tuanya, bagaimana lingkungannya dan hal-hal yang berperan di dalamnya itu akan menentukan seperti apa sih perilakunya ke depannya gitu. Salah satunya misalnya ketika dia ketika dia kecil terbiasa pola asuhnya misalnya otoriter. Nah, itu kan salah satu pola asuh otoriter. Misalnya terbiasa melakukan hukuman fisik. Ya. Nah, itu tentu dia akan menjadi salah satu risiko meningkatkan dia menjadi perilaku agresif. Nah, salah satunya kemudian ketika kemudian berkembang agresif ini, salah satunya adalah kriminalitas yang tadi Rizka sampaikan, gitu ya. Jadi perjalanannya panjang. Jadi sebetulnya itu mungkin salah satunya juga adalah dampak dari kondisi psikologis dari si anak itu sendiri. Gitu. Baik. Baik, jadi kriminalitas itu juga salah satu dampak ya sahabat podcast yang dilakukan pada anak, gangguan psikologis pada anak. Selanjutnya Bu Desa, tadi juga saya mendengar mengenai pola asuh itu sebagai faktor dari pemicu gangguan psikologis pada anak. Nah, selain itu apakah ada faktor lain, faktor pemicu lain dari gangguan psikologis pada anak? Oke. Banyak hal sih sebetulnya ya yang artinya yang mempengaruhi kita ngomongnya perkembangan anak gitu deh ya lebih ke Iya. psikologisnya ya. Ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung ya. Kalau secara langsung kita lihat dari biologis, misalnya dari genetik ya keturunan, kemudian dari bagaimana pola atau gaya hidup dari si anak tersebut. Nah, kemudian ada faktor yang secara tidak langsung ini biasanya adalah lingkungan. Ya, kemudian lingkungan ini banyak ya, mulai dari budaya setempat, kemudian lingkungan sekolah, kemudian teman sebaya, dan salah satunya adalah keluarga sebagai orang terdekat. Salah satunya adalah pengasuhan, jadi pola asuh dari si anak. Gangguan psikologis, kemudian atau misalnya ketika dia berkembang menjadi kriminalitas, ya itu sebetulnya penyebabnya tidak hanya kalau mungkin saya tadi ngomongnya pola asuh gitu ya. Jadi tidak hanya pola asuh. Jadi kan saya sampaikan tadi ada banyak hal ya. Sebetulnya gangguan perkembangan anak, salah satunya mungkin gangguan psikologis atau kemudian sehingga berkembang menjadi kriminalitas ya, itu multifaktor. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tidak hanya misalnya, oh pasti pola asuh nih penyebabnya. Enggak. Oh pasti genetik nih. Enggak. Pasti teman sebaya nih. Enggak. Jadi itu sebetulnya adalah interaksi dari berbagai faktor. Jadi multifaktor ya, Rizka ya. Baik Ibu, jadi berarti pola asuh tidak hanya sebagai pemicu gangguan psikologis anak, Tidak satu-satunya. Ya, betul. banyak pemicu lainnya, tapi tidak juga merubah kemungkinan bahwa keluarga atau pola asuh orang tua itu menjadi salah satu faktor penting untuk
sebagai patokan psikologis pada anak. Jadi bagaimana sih Bu peran orang tua dalam menjaga psikologis anak tersebut? Oke. Nah, ini terutama sebetulnya kalau kita ngomongin psikologis ya, itu gampang-gampang susah ya, karena penerapannya sangat susah sekali. Jadi kalau kita lihat perkembangan anak, kan selama ini mungkin kita hanya melihat dari pertumbuhan fisik ya, tapi sebetulnya perkembangan juga harus dilihat ya. Apakah dari segi bahasa, kognitifnya, kemudian juga interaksi sosial, termasuk psikologis juga di dalamnya. Ini kan sangat kompleks sekali sebetulnya yang dilihatnya. Nah, di sini peran orang tua bagaimana kalau kita kaitkan dengan perkembangan psikologis anak ya, kita ingat yang pertama yang perlu diketahui adalah pola asuh. Jadi pola asuh itu kalau kita lihat berdasarkan teori itu ada 4 ya, Rizka ya. Jadi ada namanya yang pertama pola asuh otoritatif. Nah, jadi pola asuh ini biasanya identik dengan komunikasi dua arah. Ya, jadi di sini anak biasanya orang tua mengajarkan anak untuk bisa mandiri. Ya, kemudian ada orang tua terlibat biasanya di dalamnya di sini. Dan biasanya dia memberlakukan bukan sanksi ya, jadi ada sebab akibat. Misalnya kamu boleh ini, kenapa boleh? Kamu tidak boleh ini, kenapa tidak boleh? Jadi ada komunikasi dua arah dan biasanya si anak akan ikut dilibatkan. Jadi kita mendengar apa sih sebetulnya keinginan dari si anak. Nah, itu otoritatif. Kemudian ada yang pola asuh otoriter. Nah, yang kalau otoriter di sini kebalikannya. Kalau otoriter ini ya namanya otoriter ya berarti kita orang tua hanya pokoknya kamu begini begini begini, harus begini tanpa menjelaskan pada si anak. Tuntutannya tinggi di pola asuh ini ya. Kita tidak menjelaskan kenapa tidak boleh. Jadi kita hanya memberikan aturan begini dan harus dituruti. Nah, kemudian ada pola asuh permisif. Nah, di sini biasanya atau di istilahnya biasanya memanjakan ya. Jadi di pola asuh ini biasanya anaknya itu diikutin maunya. Ah, pokoknya biar gampang nih, biar nggak ada konflik. Misalnya, mah saya mau beli HP. Oh ya udah, boleh beli handphone tanpa kita tahu cocok nggak anak ini anak usia sekian sudah memiliki handphone misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah abai. Nah, kalau yang abai ini benar-benar pokoknya anaknya mau gulang-guling, mau ngapain, oke terserah. Nah, itu namanya yang abai. Nah, biasanya pola asuh yang apa namanya yang dikatakan secara teori ya yang memang paling baik untuk perkembangan psikologis anak ini adalah yang otoritatif. Karena apa? Karena itu ada komunikasi dua arah. Karena gini loh, jadi konsepnya ketika kita ingin membentuk psikologis anak, artinya misalnya agar baik, perkembangannya baik dan sebagainya, itu yang paling penting adalah komunikasi dulu ya. Jadi komunikasi antara si anak dengan orang tua. Jadi logika aja deh kalau misalnya kita diajak cerita, ngobrol apa sama orang tua, terbuka, kita juga mengalir ceritanya kan hubungan kedekatan kita dengan orang tua akan semakin baik, semakin dekat. Nah, ujung-ujungnya akan membentuk pola perilaku dan itu tadi kriminalitas ngomongnya, maka ini akan bisa menurunkan yang resiko kriminalitas itu tadi. Jadi peran orang tua sangat besar sekali ya di sini. Wah, menarik sekali ya mengenai pola asuh yang banyak ragamnya. Jadi sahabat podcast di rumah pasti lagi mikir nih di rumah pola asuhnya apa yang diterapkan di rumah. Apakah otoratif atau otoriter atau abai. Coba dipikirin lagi nih dan bisa kasih tahu orang tuanya, pilih pola asuh yang benar. Selanjutnya pasti nggak cuman aku aja sih yang bingung ya mengenai tentang pola asuh apakah sama dengan parenting. Jadi Bu, apakah parenting itu sama dengan pola asuh atau berbeda? Bisa Ibu jelaskan sedikit? Kalau sebetulnya dia hampir mirip ya. Jadi kalau parenting itu tapi mungkin lebih hal yang lebih luas lagi ya, yang bisa dilihat salah satunya dari segi pola asuh. Nah, pola pengasuhan anak-anak sekarang itu beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin zaman kita waktu kecil, oh mungkin Rizka beda umurnya dengan saya Beda. ya. Jadi jadi waktu kecil itu kalau saya yang sepengalaman ya lebih ke biasanya otoriter gini. Tapi kalau anak sekarang itu sudah semakin pintar. Jadi anak saya aja mungkin yang kecil misalnya nggak boleh gini, dia pasti nanya kenapa nggak boleh. Nah gitu. Jadi sekarang pola asuhnya kita lebih ke sahabat, ya lebih ke berteman. Jadi bagaimana kita menjadi teman dulu deh sama si anak gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin sesuatu dengan teman itu kan kayaknya lebih
lebih terbuka ya, jangankan mengenai hal-hal yang di sekeliling kita. Dari sisi case pro aja kalau kita lihat ngomongin case pro lebih enak kalau kita ngomong dengan teman ya, sama. Jadi kita sebagai orang tua gimana sih caranya agar dekat bisa dengan anaknya gitu. Jadi agar kita jadi teman gitu ya. Nah, jadi bagaimana ilmu-ilmu parenting sekarang kalau kita lihat mungkin terkait dengan pola asuh salah satunya di dalamnya ya. Kalau ilmu parenting itu luas ya, salah satunya adalah yang pola asuh itu tadi. Ya, jadi berkembang seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan zaman sekarang gitu ya. Jadi ya memang apa ya namanya ya, berubah ya polanya ya kalau kita lihat dari tahun ke tahun gitu. Baik, jadi parenting itu cakupannya luas dan di dalam parenting itu ada pola asuh ya, Bu. Ya, Seperti betul itu. sekali. Dan perkembangan zaman itu, sahabat podcast tidak hanya merubah teknologi ya, tetapi pola asuh pun berubah mengikuti zaman. Menarik banget ya topik kali ini untuk sahabat podcast yang mungkin udah jadi orang tua atau jadi calon orang tua. Ini benar-benar bermanfaat nggak sih? Selanjutnya nih, Ibu ngomong-ngomong, Ibu selaku menjadi ibu, menjadi pendidik, menjadi orang tua, apa saja sih kendala yang dialami dalam ingin menerapkan parenting yang tepat itu kendala-kendala yang dialami seperti apa? Bisa Ibu jelaskan sedikit saja? Kesulitan ketika kita akan menerapkan pola asuh. Salah satunya itu adalah adanya intervensi pihak luar mungkin ya. Jadi ketika kita yang namanya rumah tangga ya, kita punya anak, ada suami gitu ya. Yang pertama yang penting itu adalah satu suara dulu dengan siapa? Dengan suami gitu ya. Karena seringkali biasanya ketika pola asuhnya udah berbeda nih, cara penerapannya berbeda, sistem punishment-nya udah berbeda antara si ibu dengan si ayah gitu. Ini akan menjadi kebingungan sehingga anak ini sifatnya dia akan membentuk perilaku yang ini boleh apa enggak sih sebetulnya? Kok mama misalnya bilang boleh, papa misalnya bilang tidak boleh. Ya, kemudian hal lain lagi adalah ada intervensi dari pihak luar. Kita bilang ini boleh, tapi orang luar di sekitar kita, ya misalnya entah kakeknya, neneknya, atau mungkin tantenya, siapapun ada di sekitar luar, ikut-ikutan, oh boleh kok gini. Nah, itu yang sebetulnya tantangannya sekarang adalah itu. Kemudian satu lagi adalah, itu tadi ya, anak-anak sekarang sudah kritis semua. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang, kamu nggak boleh gini, si anak pasti akan bertanya, kenapa tidak boleh? Dan di situ kita harus bisa menjelaskan dengan alasan yang bisa diterima dan dipahami oleh mereka. Oh, kamu nggak boleh begini karena begini, begini, begini. Nah, jadi tantangannya mungkin sebagian besar adalah di situ. Selain itu juga yang perlu kita ketahui bahwa psikologis anak itu kan setiap berkembang atau berubah-ubah ya sesuai dengan perkembangan usianya. Nah, yang perlu juga yang harus kali kita sebagai orang tua pahami adalah bahwa setiap anak itu balik lagi konsepnya adalah unik. Tidak bisa kita men-treat satu orang anak, misalnya si kakak, bahkan si kakak dengan adik pun berbeda psikologisnya, perkembangannya berbeda. Kita nggak bisa men-treat si adik, oh dulu kakaknya begini, saya begini juga, nggak bisa. Yang pertama adalah itu ya, bahwa semua anak mereka unik, mereka punya keunikan sendiri-sendiri, jadi kita nggak bisa men-treat dia dengan cara yang sama. Ya, dan itu tadi ya, komunikasi itu tadi yang penting ya, bagaimana menjalin komunikasi dengan anak, kemudian istilahnya bikin dulu deh komunikasi yang asik gitu, yang nyambung dengan anak itu, maka semuanya biasanya akan mengalir dengan sendirinya gitu ya. Oh ya, balik lagi itu tadi ya, saya lupa tadi bahwa perkembangan anak itu kan berbeda di setiap usianya. Misalnya contohnya mulai umur 18 bulan sampai dengan 3 tahun itu kita mengenal adanya namanya anak itu tantrum. Mulai dia bilang tidak, tidak, tidak. Nah, di sini penting nih, tantangannya biasanya di situ. Seringkali tantrum, orang tua jadi ikut-ikutan tantrum gitu ya. Jadi ketika anak boleh tidak, dia bisa mengatakan tidak, tapi bagaimana konsep kita adalah mengajarkan bahwa dia paham tidak, tapi bagaimana caranya agar si anak ini paham bahwa tidak itu juga bisa dikeluarkan oleh orang lain. Nah, itu tantangannya sebetulnya di situ, bahwa setiap jenjang usia, perkembangan psikologisnya akan berbeda, kemudian psikologi satu anak dengan anak yang lain akan berbeda. Dan itu siapa yang paling tahu? Tentu orang tua sebagai orang terdekat. Gitu ya. Jadi pintar-pintar kita mencari celah. Jadi nggak bisa kita menyamaratakan semua pola asuhnya harus begini, harus men-treat anak begini, jadi sama pukul rata gitu semua anak nggak bisa. Ya, jadi harus disesuaikan dengan karakter anak masing-masing gitu.
Nah, dengar nih sahabat podcast bahwa kedua peran orang tua itu sangat diperlukan. Tidak hanya ibu saja atau ayah saja, tapi keduanya harus bekerja sama dalam menciptakan satu pola asuh yang sama untuk tidak menciptakan anak jadi bingung gitu. Siapa tahu ibunya ngebela ini, tapi bapaknya malah tidak. Jadi perlu kerjasama berarti ya. Nah, dan tadi nih Bu Desa sempat membahas anak unik. Rasanya saya merasa terpanggil deh. Karena saya merupakan anak tengah, Bu. Kalau dalam pengalaman saya nih, Bu, seperti memiliki banyak saudara misalnya. Nah, dan salah satu saudara itu merasa tidak adil, tidak diadili gitu dengan orang tuanya. Itu tanggapan Ibu bagaimana ya? Gimana cara menghadapi anak yang merasa tidak adil dalam keluarganya? Padahal menurut orang tuanya itu sudah adil membagikan kasih sayang, membagikan hal-hal lainnya sudah adil. Tapi anak itu merasa dia disisihkan. Apalagi kan biasa ya anak zaman sekarang katanya anak tengah, anak yang kedua. Asingkan seperti itu. Menurut Ibu bagaimana, Ya, Bu? ya. Saya rasa ini masalah klasik ya Rizka ya. Mungkin tidak hanya Rizka, mungkin juga bagian besar mungkinnya anak-anak banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi kita sebagai orang tua kan konsep begini. Kita selalu menyamaratakan semua anak, kasih sayang dan semua. Tapi yang namanya anak favorit itu ya tidak menutup kemungkinan pasti ada. Jadi dalam hal ini bukan yang favorit apa ya. Kita melihat oh si anak ini karakternya begini, si anak ini karakternya begini. Balik lagi konsepnya kita nggak bisa men-treat mereka sama gitu karena setiap ada yang cuek kan ada yang agak sedikit sensitif gitu ya jangankan mungkin kalian yang sudah dewasa yang sudah ini merasakan yang anak saya misalnya yang kecil karena saya kan jaraknya 3 tahun ya itu ketika adiknya pertama kali lahir dia sudah bisa jadi anak saya umur 4 tahun udah bisa mama lebih sayang sama adik loh saya sampai dari mana gitu ya jadi caranya adalah pokoknya berusaha sekali tanamkan pada si anak gitu bahwa saya sayang, mama sayang misalnya sama kakak, sayangnya sama kok sama adik. Jadi ketika di kalian sama-sama berbuat salah atau sama-sama nakal ya marahnya juga sama gitu. Jadi apa ya agak susah sih memang ya kalau kita ngomongin teori oh harus bagi sama rata, bagi sama rata. Tapi ya praktisnya kita sebagai orang tua ya apa ya sebisa mungkin lah gitu. Jadi melakukan memberikan kasih sayang itu yang sama gitu karena emang sering sekali kok mungkin kita dengar ini nggak lebih sayang ini lebih sayang ini gitu padahal kita sebagai orang tua merasa sama kok gininya apa namanya perlakuannya tapi mungkin ada yang merasa saya kok nggak merasa diperhatikan kok merasa gini ya jadi balik lagi ya kita kenali juga bagaimana karakter anak kita jadi kalau misalnya wajahnya mungkin pada ada balita ya kalau wajahnya udah beda ngerasa ini dekati dia peluk dia gitu jangan jangan lupa ya bahwa dari kecil tanamkan bahwa saya menyayangi kalian itu sama gitu jadi porsinya sama gitu itu aja sih tapi ya agak susah sih memang ya tapi ya berusaha sih sebagai orang tua artinya paling nggak sama rata lah kasih sayangnya gitu. Baik, jadi intinya bahwa orang tua harus mengenali anaknya, karakteristik anaknya supaya bisa bagaimana pola asuh yang baik untuk anaknya, supaya anaknya merasa adil dan anaknya juga merasa nyaman dan psikologinya pun terjaga. Baik, jadi dapat kita highlight ya nih teman-teman dan sahabat podcast semuanya bahwa karakteristik anak itu berbeda ya dari eh, karakteristik orang dewasa. Jadi kita perlu cara terbaik untuk menanganinya dan bagaimana sih pola asuh yang benar dan itu tergantung dari orang tua yang memberikan pola asuh. Jadi harus benar-benar mengetahui karakteristik anak sendiri dan perlu kerjasama antara orang tua, ayah dan ibu. Oke, sahabat podcast semuanya, sekarang adalah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi menjawab Q&A dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sahabat podcast semuanya yang sudah bertanya pada question box di sosial media kita nih. Jadi Bu, mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang antusias sekali untuk bertanya mengenai tentang parenting dan psikologi. Jadi pertanyaan ini kita rangkum
menjadi satu dan ada 3 pertanyaan karena ada pertanyaan-pertanyaan yang sama. Jadi kita rangkum dan kita tanyakan sekarang. Jadi Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Ibu didikan orang tua terhadap anak mereka yang kelak adalah cerminan dari apa yang mereka terima saat didikan orang tuanya dulu? Apakah menurut Ibu rantai didikan itu harus berlanjut atau bagaimana? Oke, yang pertama ya, kita tidak menutup kemungkinan ya, salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana kita men-treat anak kita adalah bagaimana dulu kita di-treat oleh orang tua kita. Ya, jadi seperti apa kita dulu diperlakukan seperti apa sih gitu kan? Kita juga akan melakukan hal yang sama, bahkan mungkin secara tidak langsung, secara tidak sadar ya, itu terbawa di alam bawah sadar kita, sehingga kita memperlakukan anak kita juga sama seperti kita diperlakukan oleh orang tua kita zaman dulu. Ya, nah jadi yang perlu diingat adalah kalau saya pribadi, saya berdiri sebagai si anak. Dulu saya diperlakukan seperti ini, saya senang nggak? Dulu saya diperlakukan seperti ini, seperti apa rasanya? Gitu. Jadi ketika kita menyadari bahwa, oh salah nih, misalnya orang tua nggak boleh gini, nggak boleh gini, 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 tanpa mereka menjelaskan. Dulu saya juga kayaknya juga nggak boleh begini, begini, begini gitu. Saya juga harus berlaku seperti itu gitu misalnya. Kita lihat benar nggak posisi seperti itu. Kalau emang tidak boleh, kenapa tidak boleh? Gitu. Jadi kita memilah-milah aja yang mana kira-kira dari pengasuhan zaman dulu orang tua kita yang menurut kita nggak cocok nih diterapkan sekarang atau nggak gini nih kayaknya gitu. Jadi kita jangan lakukan ke anak kita berikutnya gitu ya, walaupun mungkin secara kadang-kadang seperti yang saya sampaikan secara tidak sadar ya, karena itu terekam di alam bawah sadarnya dia gitu ya, tapi kita setidaknya berusaha lah, oh kalau saya gini gimana rasanya gitu. Jadi Itu sih. rantai didikan tersebut tidak perlu dilanjutkan kalau merasa itu salah ya Bu. Ya, Jadi betul. bagaimana semestinya dan mengikuti perkembangan yang mana yang baik dan mana yang buruk itu harus dipilah. Ya, betul. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Kapan sebaiknya kita sebagai orang tua memberikan penekanan tegas kepada anak-anak zaman sekarang? Karena sepengamatan, anak-anak sekarang ketika diberitahu yang baik malah semakin ngeyel. Berbeda dengan anak-anak zaman dulu yang ketika orang tua ngomong sekali langsung dituruti. Dan dulu sepertinya belum ada istilah mental health, dan anak sekarang sedikit sudah mengaitkan sesuatu dengan mental health. Apakah ini termasuk perkembangan atau kemunduran akibat kemajuan zaman? Oke, Menurut Ibu kalau saya bagaimana? lihat ya, kalau kita lihat kaitannya ya, dulu dikasih tahu, oke, nurut langsung ya. Kalau kita lihat dengan perkembangan pola asuh ya, dulu lebih banyak otoriter. Seingat saya ya, otoriter lebih banyak. Otoriter secara teori ya, pola pengasuhan otoriter memang membuat biasanya anak ini lebih disiplin karena mereka takut. Ya, tak boleh gini, tak boleh gini. Oke, tapi dia takut, tidak berani mengeluarkan suaranya. Ya, jadi efeknya adalah agresif. Ya, bahkan ada penelitian yang mengatakan misalnya contohnya hukuman fisik deh. Dulu kan hukuman fisik biasa. Ya, jadi ada penelitian mengatakan hukuman fisik ini berkaitan dengan perilaku agresif si anak di kemudian hari. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya tanya kemunduran atau enggak ya, salah satu hal juga yang membuat kenapa tinggi sekarang mental health gitu ya, ngomongin mental health, depresi dan segala macam. Salah satunya adalah sosial media, pengaruh sosial media. Jadi dikit-dikit kita kadang-kadang kan terbawa nih bagaimana perilakunya menjadi negatif, itu kan pengaruh salah satunya dari sosial media itu. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kemunduran nih sekarang gitu. Tidak ya, justru sekarang apa ya? Kalau dulu mungkin kita orang tua terlalu diktator ya, tapi kita nggak berani ngapa-ngapain. Nah, kalau sekarang ya mereka lebih ini, cuman ya kita harus tegas lagi gitu bahwa mana yang boleh dan tidak boleh. Nah, tapi gini, jadi positifnya adalah ketika kita kalau zaman sekarang misalnya otoritatif sudah banyak. Yang harus tegas itu adalah atau yang harus kita sampaikan pada anak itu adalah bagaimana sih caranya kita menyampaikan bahwa ini lo boleh, ini yang tidak boleh. Itu harus tegas. Jangan sekarang oke boleh, besoknya nggak boleh. Sekarang boleh, besoknya nggak boleh. Itu yang susahnya sebetulnya di situ. Ya, jadi mulai ditanamkan sejak dini karena pembentukan karakter itu dimulai dari dini.
Jadi pendeknya adalah kalau kita lihat misalnya sekarang mungkin kita melihat ya ada orang dewasa yang karakternya agak sedikit sensitif, ada yang sedikit galak, itu sebetulnya adalah cerminan bagaimana pembentukan karakter dia di usia balita. Jadi usia sampai 5 tahun pertama ini adalah pembentukan karakter yang sangat-sangat penting sekali. Jadi fokus kita sebetulnya adalah di situ. Bagaimana menjaga komunikasi dengan anak, bagaimana menjaga trust ya si anak dengan kita adalah di 5 tahun pertama kehidupannya itu tadi. Ya, jadi di awal ditegaskan mulai dari kecil ya bahkan ya, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh itu mulai dari usia dini lah ya paling tidak mulai diterapkan kepada si anak gitu. Oke, jadi sesuai dengan yang tadi yang dikatakan ibunya bahwa karakteristik bagaimana sih kita perlu mengenali karakteristik dari seorang anak agar bisa juga kita memahami seorang anak dan perkembangan balik lagi perkembangan zaman merubah segalanya ya. Jadi apapun bisa berubah, tidak hanya teknologi dari segala aspek semua berubah dan tidak mungkin mengalami kemunduran, tetapi ada banyak perubahan mungkin itu balik lagi terdapat sisi atau negatif atau positif sesuai bagaimana kita menghadapinya. Baik, Ibu, untuk selanjutnya adalah pertanyaan. Parenting itu sebenarnya dilakukan oleh ibu, ayah, atau keduanya. Namun, mengapa parenting ini selalu dititik beratkan kepada peran ibu? Apakah karena faktor sosial budaya atau agama? Ini ngomongin masalah gender lagi nih. Iya. Kayaknya harusnya ada sesi lain lagi nih mengenai gender. Karena gini, sebetulnya kan balik lagi ya konsepnya ya. Di sini yang namanya perkembangan anak ya, baik itu dari segi bahasa, kemudian dari apa namanya psikososial itu semua tidak hanya menjadi tanggung jawab si ibu. Ya, penting di sini adalah orang tua sebagai orang yang paling pertama, yang paling utama, yang paling dekat dengan anaknya adalah si orang tua. Nah, faktanya di lapangan adalah kenapa lebih banyak jadi eh, lebih banyak tugasnya adalah kepada si ibu. Contohnya misalnya anaknya belum belum umur sekian belum bisa ngomong, salahnya si ibu. Ya, anaknya belum gini, kok nggak gini-gini, selalu menyalahkannya si ibu. Atau misalnya hal kecil lah, misalnya ketika kita jangan ngomongin masalah perkembangan ya, misalnya kita ngomongin masalah yang jagain anak aja. Kalau misalnya yang jagain anak itu bapaknya aja, pasti orang-orang bertanya, bapaknya yang jagain anaknya, ibunya kemana? Nah, pasti biasa begitu. Kalau ibunya yang jaga, kenapa nggak pernah bertanya, bapaknya mana? Nah, kenapa nggak pernah seperti itu? Karena memang konsep gender yang kita bawa dari turun-temurun selalu seperti itu. Ya, bahwa tanggung jawab pengasuhan si anak ini adalah hanya pada si ibu. Suami tugasnya hanya mencari nafkah, hanya mencari kerja. Perempuan boleh bekerja, ya. Perempuan boleh bekerja, tapi ingat tugas utamanya adalah mengasuh anak. Nah, itu yang selama ini mungkin agak susah sih ya, karena kita sudah balik lagi konsepnya bahwa teori gender ada dari zaman dulu, tapi sangat susah sekali implementasinya. Ya, karena itu memang sudah tapi sekarang kalau kita lihat sudah mulai terbuka. Jadi pengasuhan tidak hanya pada si ibu, tapi juga si ayah juga sekarang sudah mulai dibagi-bagi. Jadi kalau kita lihat sekarang tidak hanya bapaknya, ibunya mungkin yang ngasuh atau istilahnya ngempu ya, kalau di Bali ngempu anaknya, tapi juga suami juga sudah mulai dilibatkan gitu. Kalau kita lihat sekarang kan zamannya sudah mulai lebih maju gitu dibandingkan dengan zaman dulu. Karena memang konsep gender ini kan nggak bisa berubah langsung gitu ya, tapi memang harus perlu waktu yang lama gitu ya. Jadi, mengenai tentang parenting dan pola asuh tidak memandang gender ya, sahabat podcast. Orang tua, ya dua sisi, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam menciptakan pola asuh yang benar dan baik dalam satu kesatuan. Tidak dari satu sisi saja ya. Jadi, ayah berperan penting dan ibu juga dapat berperan penting. Baik, jadi itu saja pertanyaan dari Q&A kita pada hari ini. Jadi menarik sekali ya teman-teman semuanya bahwa karakteristik anak itu berbeda-beda dan anak-anak mulai
5 tahun, usia 0 sampai 5 tahun itu sudah mulai kita ajarkan karena mereka sudah mulai menyerap-menyerap dan mengingat-mengingat apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, dan itu perlu sekali pola asuh yang baik dan pola asuh yang benar. Dan diperlukannya peran orang tua dalam hal tersebut. Bagaimana orang tua mengayomi, bagaimana orang tua menjaga, dan tidak hanya berat sebelah ya, tidak hanya ibu aja atau ayah aja, tapi keduanya saling bekerja sama dalam menciptakan kondisi yang baik untuk anak agar psikologis anaknya juga terjaga dan sehat. So, itu adalah akhir dari podcast kita. Tapi sebelum itu, dari Ibu Desa, adakah satu atau dua patah kata untuk menutup podcast kali ini dan untuk memperingati Hari Anak Nasional kita pada kali ini? Oke, jadi apa ya kata terakhirnya? Saya mikir dulu nih. Em, jadi anak itu ya sebetulnya adalah cerminan dari orang tua sebagai orang terdekat. Ya, mereka berlaku, bertindak, berpikir itu seperti orang tua. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua jadilah cermin yang baik. Jadi kita tunjukkan bagaimana perilaku, perkataan, perbuatan kita yang baik agar nantinya bisa diikuti oleh anak kita. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Desa telah memberikan materi-materi yang sangat bermanfaat dan sangat membantu mungkin untuk para orang tua di luar sana dan kita juga mungkin calon orang tua nantinya untuk teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini nanti. Jadi diingat lagi bahwa mungkin pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu pola asuh juga termasuk ya Bu dalam hal tersebut, masuk dalam pepatah tersebut. Termasuk sekali. Walaupun bukan mutlak ya. Jadi ingat ya, bukan 100% ditentukan oleh pola asuh ya, tapi ada ini, apa namanya? Gabungan ya. Jadi multifaktor. Terkaitan ya Bu ya. Ya, betul. Jadi teman-teman nggak kerasa nih kita udah lama banget ngobrol-ngobrolnya. Jadi itu saja isi podcast kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi sahabat podcast yang sudah menjadi orang tua atau akan menjadi orang tua. Sekali lagi, terima kasih sudah mendengarkan dan see you di next podcast selanjutnya.